Istiqomah bisa dikatakan gampang-gampang, susah-susah, tergantung pemahaman kita. Istiqomah melakukan suatu amalan atau mengerjakan suatu amalan yang mana dilakukan seterusnya hingga tidak terputus. Istiqomah di zaman fitnah yang sekarang sangatlah sulit. Makanya kita dibilang gampang-gampang, susah-susah. Karena kenapa? Cobaannya banyak, tidak gampang. Belum hawa nafsu kita yang selalu mengingat kita untuk berhenti istiqomah. Belum teman-teman kita, belum sahabat kita mengajak ke sana ke sini hingga kita lupa untuk istiqomah. Makanya sangatlah berat. Tapi kalau bisa istiqomah, masya Allah, semoga kita semua bisa istiqomah dengan amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah yang dinamakan istiqomah itu bukan pas satu hari ini 10.000 sholawat, bukan. Maksudnya istiqomah yaitu kita mulailah dari yang kecil dulu, yaitu bersolawat coba 100 terus setiap hari, merasa enteng, merasa mudah, ada keberatan, tambah lagi 200. Oh, merasa enteng lagi 200, tambah lagi 300, seperti itu dan seterusnya. Jadi bertahap. Jika kita langsung mengejar yang tinggi, maka lama-kelamaan kita akan bosan. Tapi kalau kita memulai dari yang kecil hingga yang tertinggi, maka kita tidak akan merasakan bosan. Dan Allah itu senang kepada hambanya terhadap amal yang sedikit tapi rutin, istiqomah. Allah senang tuh. Dan setiap kebaikan itu pasti ada sahamnya. Setiap kebaikan pasti ada sahamnya. Menjadi tabungan kita. Tapi kita tidak tahu kebaikan yang mana yang diridhoi oleh Allah. Makanya perbanyaklah amal, perbanyaklah mengerjakan kebaikan. Makanya kita disuruh berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Ada 3 hal yang Allah sembunyikan. 1, kita tidak tahu amal soleh yang mana yang Allah ridhoi. Jika Allah ridho dengan amal soleh kita, maka kita akan selamat dunia akhirat. Sebagai contoh, alafu ya, ada seorang perempuan wanita pelacur. Ini sudah masuk ceritanya, melihat sebuah hewan, alafu anjing sedang kehausan. Setelah itu wanita ini memberi minum terhadap hewan itu. Padahal kerjaannya maksiat. Tapi kenapa masuk surga? Karena di hatinya ikhlas, ridho, dan dalamnya ada ridhonya Allah. Makanya wanita itu bisa masuk surga. Ada sebuah cerita lagi, ada seorang wanita yang ahli sedekah setiap harinya. Tapi sudah nyampe di surga, bingung kenapa beliau mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Setelah di surga dia baru tahu bahwasanya dia dulu waktu di dunia tuh memberi makan seekor kambing dengan rotinya. Gara-gara itu di dalamnya ada ridhonya Allah.
dan dia diberikan pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi oleh Allah di surga. Yang kedua, kemurkaannya Allah dalam dosa dan maksiat. Kadang dalam satu dosa bisa mencelakakan kita di dunia dan akhirat. Nauzubillah. Karena di dalamnya ada kemurkaannya Allah. Kita tidak tahu kemaksiatan dosa kita yang mana yang ada kemurkaannya Allah. Makanya kita jauhilah kemaksiatan. Gak bisa, perlahan kita jauhi. Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga tidak dikalahkan oleh hawa nafsu ini. Yang ketiga adalah waliullah. Kenapa Allah menyembunyikan walinya? Ya, kita tidak tahu, mungkin di tengah-tengah kita ini ada seorang wali. Kenapa Allah tidak menampakkannya? Karena takutnya kita berhusnudzon. Biar kita tidak sembarangan menghina manusia. Makanya disembunyikan oleh Allah. Jika kita tahu, Masya Allah, kita akan minta barokahnya, yang ini, yang itu. Tapi kalau kita tidak tahu, makanya kita harus berhati-hati. Karena itu tujuannya, biar kita tidak sembarangan menghina manusia. Kita kembali lagi ke istiqomah. Istiqomah di zaman sekarang, zaman akhir, seperti menggenggam sebuah bara api. Jika kita genggam terus, maka terbakarlah tangan kita, panas. Tapi kalau kita tidak memegang bara api ini, lantas apa yang akan kita bawa nanti? Intinya tetap sabar, berdoa. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 karamah. Kenapa sangat sulit untuk menggapainya? Kenapa sangat sulit untuk bisa istiqomah tiap hari? Kelihatannya mudah, baca sholawat aja kok satu hari 100, gampang kok. Apalagi sholawatnya pendek, gampang, kecil buat anak gitu pemikiran kita. Tapi kenapa sampai di pertengahan kita bisa putus? Karena hawa nafsu kita, karena kita dikalahkan oleh hawa nafsu. Kenapa sangat susah untuk menggapainya? Ya, karena yang kita gapai adalah hal yang mulia. Hal yang mulia yang kita gapai. Makanya sangat sulit. Contoh, jika kita ingin memiliki suatu barang yang berharga, maka kita akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Tidak mudah, tidak semudah mendapatkan barang yang biasa atau murah. Jadi tetap sabar, tetap kerjakan istiqomah, walaupun itu berat, tetap kerjakan, berdoa, minta kepada Allah, semoga Allah memberikan semangat untuk beristiqomah. Ini itu yang bisa Al-Fatih sampaikan. Wallahu a'lam.